Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Emiten batu bara milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi, baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai 1,3 triliun rupiah dari Bank Negara Indonesia. Menurut Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi, Michael, pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan perseroan secara umum. Ini bukan kali pertama Petrindo Jaya Kreasi mendapatkan pinjaman dari BNI. Sebelumnya, Petrindo Jaya Kreasi juga mendapat pinjaman dari BNI senilai 940 miliar rupiah untuk mengakuisisi 34% saham PT Petrosea. Akuisisi ini merupakan langkah strategis Petrindo Jaya Kreasi untuk memperkuat bisnisnya di sektor batu bara. Beberapa poin penting pinjaman Petrindo Jaya Kreasi. 1. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 26 September 2028. 2. Pinjaman ini akan meningkatkan kewajiban keuangan Petrindo Jaya Kreasi, tetapi juga akan membantu Petrindo Jaya Kreasi dalam membiayai kegiatan usahanya. 3. Saham Petrosea yang akan dibeli Petrindo Jaya Kreasi adalah saham milik PT Caraka Reksa Optima. Caraka Reksa Optima menggenggam 68,9% saham Petrosea. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Petrindo Jaya Kreasi saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Petrindo Jaya Kreasi, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan jasa penunjang pertambangan, menunjukkan kinerja keuangan yang solid di kuartal ketiga tahun 2023. Aset perusahaan meningkat signifikan sebesar 550 miliar rupiah, dari 1,7 triliun rupiah pada Desember 2022, menjadi 2,2 triliun rupiah pada September 2023. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis Petrindo Jaya Kreasi yang agresif. Ekuitas perusahaan juga meningkat dari 1,2 triliun rupiah, menjadi 1,8 triliun rupiah pada periode yang sama, mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Pendapatan Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 mengalami kenaikan 26,4%, dari 916 miliar rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan batu bara dan fokus perusahaan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Return on Assets dan Return on Equity Petrindo Jaya Kreasi masing-masing mencapai 10,2% dan 14,2%, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi dari aset dan ekuitasnya. Meskipun pendapatan meningkat, laba bersih Petrindo Jaya Kreasi mengalami penurunan, dari 248,4 miliar rupiah di kuartal ketiga 2022, menjadi 166,5 miliar rupiah di kuartal ketiga 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan beban pokok pendapatan dari 311,5 miliar rupiah, menjadi 540,9 miliar rupiah. Kedua, peningkatan beban penjualan dari 190,1 miliar rupiah, menjadi 352,6 miliar rupiah. Dan ketiga, penurunan beban pajak penghasilan dari 158,1 miliar rupiah, menjadi 49,4 miliar rupiah. Net profit margin Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 adalah 15,1%, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi dari pendapatannya. Debt to equity ratio perusahaan saat ini adalah 29,6%, menunjukkan tingkat utang yang moderat dibandingkan dengan ekuitasnya. Arus kas yang digunakan dari aktivitas operasi Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 adalah 47,5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kasnya untuk membiayai operasinya. Nilai total kas Petrindo Jaya Kreasi meningkat sebesar 280,3 miliar rupiah sampai dengan akhir September 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebanyak 363,9 miliar rupiah. Kesimpulan, kinerja keuangan Petrindo Jaya Kreasi di kuartal ketiga 2023 menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba di tengah tantangan. Perusahaan terus menunjukkan ekspansi dan fokus pada proyek-proyek yang menguntungkan.
Meskipun laba bersih mengalami penurunan, return on assets dan return on equity perusahaan tetap tinggi, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset dan ekuitas. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Petrindo Jaya Kreasi? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.